Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sintia Disha Lestari. Aku merupakan mahasiswa semester 6 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan di kesempatan kali ini mungkin aku mau sharing-sharing sedikit nih tentang pengalaman magang aku sebagai talent attraction di perusahaan Go Ecosystem. Dan mungkin aku cerita sedikit dulu kali ya, biar teman-teman juga kebayang nih tentang perusahaan sama posisi yang lagi aku jalanin sekarang. Oke, aku mulai dari perusahaannya dulu kali ya. Go Ecosystem itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital, khususnya di ranah kesehatan. Dan Go Ecosystem ini tuh juga masih di bawah naungan Dexa Group. Dan kalau teman-teman tahu, Dexa Group itu adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar yang ada di Indonesia. Dan untuk posisi talent attraction sendiri, itu bertanggung jawab untuk membantu proses rekrutmen yang ada di Go Ecosystem ini, atau mencari kandidat-kandidat potensial untuk mengisi posisi-posisi yang lagi dibutuhin nih. Gitu. Nah, makanya gak heran banget sebagai seorang talent attraction itu harus punya kemampuan interview. Dan pada kesempatan kali ini pas banget aku juga mau ngebahas tips interview berdasarkan nilai Islam. Oke, nah sebelum lanjut lebih jauh, mungkin aku jelasin dulu kali ya tentang pengertian interview itu apa, tujuan interview itu apa, dan apa aja sih jenis-jenis interview yang paling sering digunakan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Aku mulai dari pengertian interviewnya dulu. Jadi interview itu adalah percakapan atau sesi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang biasanya berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dan kalau tujuan interview itu apa? Jadi tujuan interview dalam konteks kerja itu untuk mengetahui latar belakang dan mengenal potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang kita pilih. Nah, biasanya setelah interview itu kita akan tahu tuh apakah kandidat yang kita pilih ini layak atau tidak untuk kita tempatkan di posisi yang lagi kita butuhin gitu. Nah, sekarang aku juga mau kasih tahu nih ada dua jenis teknik interview yang paling sering digunakan di dalam interview kerja. Yang pertama itu ada yang namanya behavioral interview. Nah, behavioral interview atau yang biasa disingkat dengan BI, dia adalah teknik interview yang berfokus terhadap tingkah laku kandidat di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena BI ini percaya bahwa tingkah laku atau pengalaman kandidat di masa lalunya itu tuh bisa menjadi parameter atau bisa berpengaruh di kehidupan dia selanjutnya, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini ada yang namanya situational interview atau yang biasa yang disingkat dengan SI. Nah, kalau SI ini lebih berfokus terhadap situasi yang mungkin akan terjadi. Jadi nantinya si rekruter ini atau si pewawancara ini akan memberikan skenario-skenario nih, dan nanti si kandidat akan menjawabnya, dan dari jawaban kandidat itu akan terlihat juga nih kemampuan berpikir kritisnya ataupun kemampuan problem solvingnya seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat terkait konsepan interview kerja ya. Dan sekarang kita mulai masuk nih ke tips interview berdasarkan nilai Islam based on pengalaman aku juga. Oke, yang pertama itu sebelum kita interview kita harus memiliki rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri ini tuh maksudnya kita harus yakin dulu nih sama kemampuan ataupun kelebihan diri kita. Karena kalau kita udah punya rasa percaya diri itu tuh bisa meminimalisir atau bisa menutup rasa cemas ataupun rasa gugup gitu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lebih baik gitu. Dan konsep rasa percaya diri ini tuh juga sangat berkaitan erat dengan nilai Islam, yaitu salah satunya itu adalah beriman kepada Allah. Nah, konsep ini juga diperjelas lagi di dalam surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, di surat Al-Imran ini dijelaskan juga, maksudnya menegaskan ya bahwa sebagai seorang muslim itu kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu membersamai hamba-hambanya serta memberikan kemampuan ataupun keteguhan hati ketika menghadapi sebuah tantangan, termasuk juga dalam ketika kita menghadapi interview kerja gitu. Nah, untuk yang poin kedua itu ada mempersiapkan diri dengan baik. Nah,
mempersiapkan diri dengan baik ini tuh bisa dimulai dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan wawancara, atau mungkin kita juga perlu mencari tahu atau mempelajari tentang perusahaannya atau posisi yang kita lamar, dan terus kita juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja nih yang bisa kita ajukan kepada pewawancaranya atau kepada rekruternya. Dan mungkin untuk mempersiapkan diri sebelum wawancaranya juga kita perlu berdoa dulu dan berpikir ke arah yang positif gitu. Dan ternyata mempersiapkan diri dengan baik ini juga sangat berkaitan erat dengan nilai Islam, yaitu berkaitan dengan konsep tawakal ya, atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan hal ini juga diperjelas kembali di surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka dengan segala usaha yang kita lakuin dengan maksimal, itu dapat mencerminkan juga nih bahwa kita juga memiliki minat yang besar terhadap posisi yang kita lamar, dan namun apapun keputusannya itu kita tetap kembalikan hanya kepada Allah gitu. Dan yang terakhir ini ada poin ketiga, yaitu berkomunikasi dengan jelas, karena kemampuan komunikasi ini juga akan sangat diperhatikan dalam interview kerja ya. Bagaimana kemampuan seseorang menyampaikan informasi dengan baik gitu, bagaimana seseorang menyampaikan informasi dengan efektif, itu sangat terlihat juga, ataupun mungkin dari gerakan tubuhnya. Nah, namun berkomunikasi dengan jelas ini juga sangat berkaitan dengan konsep Islam, yaitu dapat mencerminkan konsep kejujuran. Dan kemudian dibahas pula dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang menyatakan, jangan kalian mencampur kebenaran yang diturunkan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian rekayasa, dan menyembunyikan kebenaran tersebut sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Jadi ditegaskan di surat At-Tolak ini bahwa dengan berkomunikasi dengan jelas dan jujur, terutama dalam proses wawancara, itu dapat menjadi upaya menjalankan ajaran agama Islam. Nah, oke, mungkin itu dia tips-tips wawancara berdasarkan pengalaman aku yang ternyata bisa dikaitkan juga ya dengan nilai Islam. Semoga sedikit pengetahuan ini juga bisa berguna bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.